Loh, kamu nggak bawa bekal nih, Kak? Nggak ribet, beli aja yang penting kenyang. Iya sih kenyang, tapi kan kita nggak butuh kenyang aja. Kita juga butuh vitamin dan mineral dari makanan. Bukannya vitamin dan mineral itu cukup diminum dari suplemen ya? Belum tentu. Suplemen itu kita gunakan pada saat kondisi tertentu saja. Vitamin dan mineral kita bisa dapatkan dari makanan yang bergizi dan seimbang juga loh. Emang vitamin dan mineral itu sepenting itu ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ika, mari kita bahas tentang vitamin dan mineral. Nah, teman-teman, pada drama sebelumnya, kita telah melihat 3 mahasiswa dengan pola makanan yang berbeda. Salah satunya membawa bekal yang lebih lengkap, sedangkan yang lain memilih makanan cepat saji. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus mengenyangkan, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan zat gizi, terutama vitamin dan mineral. Nah, apa itu vitamin dan mineral? Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai proses metabolisme, pertumbuhan, serta menjaga kesehatan tubuh. Sebagian besar vitamin tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Vitamin juga memiliki fungsi, yaitu membantu metabolisme tubuh, menjaga sistem imun, membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan mata, membantu pembentukan sel darah, dan membantu penyembuhan luka. Selanjutnya, mineral. Mineral merupakan zat anorganik yang juga dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Mineral berfungsi membentuk jaringan tubuh, membantu kerja enzim, menjaga keseimbangan cairan, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Perbedaan vitamin dan mineral. Vitamin senyawa organik, mudah rusak oleh panas, membantu metabolisme. Sedangkan mineral memiliki unsur anorganik, lebih stabil dan membentuk jaringan dan mengatur fungsi tubuh. Setelah mengetahui pengertian vitamin, sekarang kita akan membahas jenis-jenis vitamin. Secara umum, vitamin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Kita bahas vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K, atau yang biasa kita sebut ADK. Jenis vitamin ini dapat disimpan di dalam jaringan lemak dan hati, sehingga tidak harus kita konsumsi setiap hari dalam jumlah besar. Kita bahas vitamin A dulu ya. Vitamin A berfungsi untuk yang pertama, menjaga kesehatan mata dan penglihatan. Yang kedua, untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Dan yang ketiga, membantu pertumbuhan dan perkembangan sel. Dan yang terakhir, untuk menjaga kesehatan kulit. Sumber vitamin A kita bisa dapat dari wortel, bayam, ubi jalar, hati, telur, dan susu. Nah, vitamin A ini kalau kekurangan, kita akan menyebabkan rabun senja, mata kering, daya tahan tubuh yang menurun. Kita bahas tentang vitamin D. Vitamin D itu berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor, untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, untuk mendukung fungsi otot, dan untuk membantu menjaga sistem pada kekebalan tubuh. Sumber vitamin D dapat kita dapat pada sinar matahari pagi, ikan salmon, tuna, kuning telur, dan susu yang sudah difortifikasi. Nah, akibat dari kekurangan ini, kita dapat mengakibatkan rakitis pada anak, tulang lunak pada orang dewasa, dan tulang muda rapuh. Selanjutnya, ada vitamin E. Vitamin E berfungsi untuk bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan kulit. Yang ketiga, untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, untuk membantu menjaga kesehatan reproduksi. Nah, sumber vitaminnya kita bisa dapat dari kacang almond, biji bunga matahari, minyak nabati, alpukat, dan bayam. Akibat dari kekurangan ini, otot akan terasa lebih lemah, gangguan saraf, daya tahan tubuh menurun. Nah, dan yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan tulang.
Nah, sumber dari vitamin K ini bisa kita dapat dari bayam, brokoli, sawi, dan juga kubis. Akibat dari kekurangan vitamin K ini, kita dapat menyebabkan darah sulit membeku, luka lebih lama berhenti, dan luka lebih lama berdarah. Dan yang kedua ada vitamin larut dalam air. Kelompok kedua ini adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Karena tidak banyak disimpan oleh tubuh, vitamin ini perlu dikonsumsi setiap harinya. Nah, kita bahas ya vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu terdiri dari beberapa jenis seperti B1, B2, B3, B6, B9, dan B12. Nah, fungsinya itu untuk mengubah makanan menjadi energi, untuk menjaga sistem saraf atau fungsi saraf, untuk membantu pembentukan sel darah merah, dan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, sumber yang bisa kita dapat dari daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan juga gandum utuh. Kalau kita kekurangan vitamin B kompleks, kita akan merasa mudah lelah, anemia, gangguan saraf, dan juga nafsu makan akan menurun. Yang selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk membantu pembentukan kolagen untuk kulit dan jaringan, dan mempercepat penyembuhan luka, dan juga untuk membantu penyerapan zat besi. Dan jangan lupa, vitamin C berperan sebagai antioksidan. Vitamin C bisa kita dapat dari jeruk, jambu biji, stroberi, kiwi, pepaya, dan juga brokoli. Kalau kita kekurangan vitamin C, gusi akan mudah berdarah, luka sulit sembuh, tubuh mulai terserang infeksi, dan penyakit skorbut. Nah teman-teman, jadi setiap vitamin itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu mengonsumsi makanan yang beragam agar kebutuhan semua jenis vitamin itu dapat terpenuhi. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang mineral, mulai dari jenis-jenis mineral hingga fungsinya bagi tubuh. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mineral. Mineral adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, tetapi memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih banyak. Contoh yang pertama adalah kalsium, yang berfungsi membentuk dan menjaga kekuatan tulang, serta kontraksi otot. Sumber kalsium antara lain susu, yogurt, dan keju. Selanjutnya ada fosfor, yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, serta membantu proses pembentukan energi di dalam tubuh. Kemudian magnesium, yang berfungsi menjaga kerja otot dan saraf agar tetap normal. Berikutnya ada natrium, yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Lalu ada kalium, yang berperan penting dalam menjaga fungsi jantung dan membantu kerja otot. Selain mineral makro, ada juga mineral mikro, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit, tetapi fungsinya tetap sangat penting. Contoh yang pertama ada besi, yang berfungsi membentuk hemoglobin dalam sel darah merah. Jika tubuh kekurangan zat besi, seseorang dapat mengalami anemia yang ditandai dengan tubuh mudah lelah, lemas, pucat, dan pusing. Selanjutnya, seng atau zinc yang membantu proses penyembuhan luka dan menjaga daya tahan tubuh. Kemudian, ada iodium yang dibutuhkan untuk pembentukan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Ada juga fluor yang berfungsi menjaga kesehatan dan kekuatan gigi agar tidak mudah berlubang. Terakhir, selenium yang berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, mineral memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan dan mendukung berbagai fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk pada kekurangan dan kelebihan vitamin dan mineral. Nah, yang pertama dampak dari kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin A dapat membuat rabun senja atau susah melihat saat gelap, dan juga
xeroflamia atau yang sering disebut dengan mata kering. Nah, untuk kekurangan vitamin B menyebabkan yang namanya beri-beri, anemia, kurang darah, dan sariawan. Nah, yang ketiga kekurangan vitamin C menyebabkan yang namanya skorbut atau gusi mudah berdarah dan luka susah untuk sembuh. Nah, kemudian kekurangan vitamin D menyebabkan yang namanya tulang bermasalah atau pada anak sering disebut dengan rakitis atau kaki O dan X pada anak, dan pada dewasa disebut dengan osteoporosis atau tulang keropos. Nah, yang terakhir kekurangan vitamin K menyebabkan darah susah membeku. Jadi luka yang kecil menyebabkan darahnya bisa lama untuk berhenti. Nah, yang kedua dampak dari kekurangan mineral. Nah, yang pertama zat besi atau sering disebut Fe menyebabkan anemia atau badan lemas, pucat, gampang capek, dan yang kedua kekurangan yodium. Yodium dapat menyebabkan gondok atau pembengkakan di bagian leher. Nah, yang ketiga itu kekurangan kalsium. Kalsium dapat juga menyebabkan osteoporosis atau tulang rapuh dan juga keropos. Nah, yang terakhir kekurangan kalium dan magnesium akan menyebabkan yang namanya kram pada otot, kesemutan, dan juga kondisi tubuh yang terasa cepat lemah. Selanjutnya, kelebihan vitamin A. Kelebihan vitamin A dapat menyebabkan mual, hati rusak, penglihatan malah jadi terganggu. Dan kelebihan vitamin D dapat menyebabkan kadar kalsium darah tinggi atau gangguan fungsi ginjal jadi terganggu. Nah, kemudian vitamin E. Kurangnya vitamin E, darah jadi susah membeku atau dapat menyebabkan risiko pendarahan. Nah, dan kekurangan vitamin C dapat menyebabkan diare dan bisa memicu batu ginjal. Nah, untuk kelebihan dari mineral, yang pertama itu zat besi. Zat besi dapat menyebabkan anemia dan bisa merusak hati dan jantung. Nah, yang kedua kalsium. Kalsium dapat menyebabkan tulang jadi keropos atau sering disebut osteoporosis. Nah, yang ketiga yodium. Yodium menyebabkan gondok atau benjolan pada bagian leher. Yang terakhir kalium dan magnesium dapat menyebabkan yang namanya kram pada otot dan kesemutan. Nah, cara memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi yang seimbang seperti 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi sumber protein seperti ikan, telur, dan daging tanpa lemak. Nah, kemudian minum susu atau produk olahan sebagai sumber kalsium. Nah, kemudian bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk memenuhi pembentukan vitamin D. Dan batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan juga makan makanan yang berlemak. Nah teman-teman, terjawab sudah pertanyaan dari teman kami tadi. Jadi vitamin dan mineral itu tidak cukup hanya didapatkan dari suplemen, tapi dari makan makanan yang bergizi dan juga yang seimbang. Sekian video kami untuk hari ini tentang mineral dan vitamin. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.